Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan membawanya dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah ya Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami. Untuk kesempatan-Mu pada hari ini, ketika kami bangun pagi, kami masih bisa merasakan kasih-Mu. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami renungkan ini dapat menjadi hikmat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ke 60. Begini firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, namun melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita tidak lagi asing dengan kisah Stefanus ini. Kemudian perikop ini merupakan bagian akhir dari kisah Stefanus, yang mana Stefanus dikenal sebagai seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus, serta penuh karunia dan kuasa. Bapak Ibu, Stefanus tidak hanya melayani orang-orang miskin seperti yang diceritakan di dalam Alkitab, namun ia juga mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang menyebabkan ia harus berurusan dengan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menghasut beberapa orang untuk menuduh Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Suatu alasan yang dapat menyeret Stefanus ke pengadilan agama. Bapak Ibu, di dalam pengadilan pun Stefanus semakin difitnah dengan banyak masalah. Seperti ia telah menghina bait suci dan hukum Taurat. Bapak Ibu, jelas ketika Stefanus sudah dibawa ke pengadilan agama, kematian ada di depan mata Stefanus. Namun, dari perikop tadi kita bisa melihat dan bahkan kita bisa merasakan getaran iman yang menopang dari diri Stefanus itu. Tidak gentar, apalagi goyah. Imannya kepada Kristus yang bangkit itu membuatnya tetap tegar dan tenang. Bahkan dalam kondisi itu, ia dapat melihat sosok yang ia percayai itu sungguh hadir. Kemudian pada pasal 7 ayat yang ke-56 tadi, ia berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Stefanus tidak mempersoalkan mengapa sosok yang dipercayanya itu membiarkan dirinya dianiaya dan dipermalukan. Tidak adil. Ia tidak menggugat, "Di manakah Engkau, Tuhan?" saat batu-batu yang dilemparkan oleh orang-orang yang mengaku bertuhan dan beragama satu demi satu menghuncam tubuhnya. Bapak Ibu yang terkasih, dari perikop ini kita juga sudah melihat di mana Tuhan tetap menjaga hati Stefanus untuk tetap bersih, sekalipun ajal menjemputnya.
Stefanus tidak mengutuk, bahkan ia mampu berdoa. Seperti katanya tadi, "Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka." Bapak Ibu, Stefanus telah mengajarkan kita tentang iman yang memberikan kekuatan untuk terus bertahan dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan. Iman yang memberikan keberanian untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan, meskipun harus menghadapi resiko dan tantangan yang tidak ringan. Iman yang terpelihara dengan baik sampai dengan ajal menjemput seperti kisah Stefanus ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam tengah-tengah kita hidup di masyarakat yang majemuk. Dan kita memilih untuk menjadi orang Kristen, yaitu orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita memaknai dan menghidupi iman dan percaya kita tersebut? Apakah iman itu hanya menjadi sebuah pengakuan di mulut dan sama sekali tidak berdampak dalam kehidupan kita, secara pribadi maupun dalam relasi dengan orang lain? Bapak Ibu, beriman tidak sekedar percaya. Beriman berarti berani mempercayakan dan mempersembahkan hidup kepada yang kita imani itu. Begitu pula beriman dengan Yesus. Dalam berbagai kondisi hidup, iman itu harus terus dipelihara dan dipegang terus. Di sisi lain, iman mendorong untuk bersaksi dan berkarya bagi Dia. Itu artinya Bapak Ibu, beriman berarti juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, memberitakan perbuatan besar dari Allah sehingga semakin banyak orang yang mengenal cinta kasih, berkat, dan keselamatan dari Allah melalui Yesus. Perenungan kita pada hari ini mendorong kita untuk menjadi orang yang percaya, untuk berefleksi dan meneguhkan kembali makna beriman. Mari kita belajar dari Stefanus dan Yesus. Orang percaya hendaknya mampu menghidupi imannya dengan sungguh-sungguh. Iman yang memberikan keberanian untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan, meskipun harus menghadapi resiko dan tantangan yang tidak ringan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iman yang terpelihara dengan baik sampai ajal menjemput. Iman itu memberikan daya kekuatan bagi orang percaya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, juga dalam melakukan karya yang Tuhan percayakan. Jelas bagi kita untuk beriman, untuk memiliki iman agar kita dapat bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Mari kita belajar dari kisah Stefanus yang memiliki iman yang teguh sampai akhir hayat hidupnya. Dan mari kita bersaksi dan berkarya bagi Tuhan karena iman yang kita miliki. Amin. Kita akan menutupnya dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu hingga kami pada hari ini telah sedikit mendengarkan dari kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dapat belajar dari kisah Stefanus, kami mampu belajar mengimani apa yang kami imani, kami dapat belajar untuk kembali menemukan makna beriman, agar kami dapat bersaksi dan berkarya bagi-Mu atas iman kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati bagi setiap kami yang mendengar renungan ini. Haleluya, amin.